Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Buat kalian yang lagi kuliah hukum acara pidana, wajib banget tahu materi yang satu ini, yaitu penjelasan tentang KUHP pasal 1 sampai 49. Jadi ini adalah peta dasar bagaimana proses pidana itu dimulai di Indonesia. Sebelum memulai, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Qof Azariat Al-Ma'arij dengan NIM 070 1523047 dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, dalam rangka memenuhi tugas UTS, video ini akan membedah secara simpel dan jelas apa saja aturan-aturan penting di awal proses hukum pidana. Kita akan bahas siapa saja yang berwenang, apa itu penyelidikan, sampai hak-hak tersangka. Pokoknya kita bikin materi KUHP ini jadi gampang dicerna. Yuk kita mulai, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung gas ke materi inti. Dimulai dari bagian 1 yaitu definisi dan prinsip dasar. Ada di pasal 1 sampai 5 KUHP. Kita mulai dari pasal 1 terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Karena pasal 1 ini adalah kamus utama kita dalam memahami hukum acara pidana. Di sini dijelaskan siapa saja yang terlibat seperti penyelidik dan penyidik. Singkatnya, mereka ini adalah polisi yang bertugas mencari dan mengumpulkan bukti kejahatan. Yang kedua adalah penuntut umum atau jaksa yang nanti kerjanya membawa kasus itu ke pengadilan. Yang ketiga adalah hakim. Tentu saja beliau adalah orang yang memimpin sidang dan memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, kalau kita sudah paham istilah-istilah di pasal 1 ini, kita jadi tahu siapa melakukan apa di dalam proses hukum. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Kenapa sih kita punya KUHP? Ini ada di pasal 4 dan pasal 5. Inti dari semua aturan ini adalah menjamin dua hal. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Jadi, meskipun seseorang itu statusnya masih tersangka atau terdakwa, hak-haknya harus tetap dihormati dan dijamin. Misalnya, hak untuk didampingi pengacara. Yang kedua, keseimbangan. Hukum harus seimbang, tidak boleh cuma mementingkan negara untuk menghukum, tapi juga harus mementingkan hak individu untuk dibela. Jadi semua proses harus dilakukan sesuai prosedur yang adil dan benar. Dan yang terakhir, di bagian ini ada prinsip yang selalu ditekankan. Proses pidana harus berjalan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tujuannya apa? Yaitu agar keadilan bisa dirasakan masyarakat tanpa harus menunggu lama dan tanpa biaya yang memberatkan. Intinya, pasal 1 sampai 5 ini mengatur siapa yang berbuat, apa tujuannya, dan bagaimana proses itu berjalan secara adil. Nah, itu dia ringkasan padat dari pasal 1 sampai pasal 5. Nah, sekarang kita bisa melompat ke bagian kedua, yaitu membahas tentang perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita akan membahas tahapan kerja polisi di awal proses hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Ini diatur dari pasal 6 sampai pasal 17. Nah, kita mulai dari penyelidikan. Nah, di pasal 6 ini gampangnya penyelidikan itu tahap mengendus atau mencari tahu. Tugas polisi di sini hanya mencari dan menemukan apakah benar ada peristiwa yang merupakan kejahatan. Nah, mereka baru mengumpulkan informasi awal, belum menetapkan tersangka. Lalu lanjut ke pasal 7 yaitu tentang penyidikan. Kalau sudah yakin ada kejahatan, kasusnya naik ke penyidikan di pasal 7. Di sini penyidik bertugas mengumpulkan bukti yang lebih kuat, menentukan siapa tersangka, dan menyiapkan berkas agar siap dibawa ke pengadilan. Intinya, penyelidikan mencari kejadiannya, penyidikan mencari pelakunya dan buktinya. Lalu lanjut ke pasal 8 sampai pasal 15, yaitu tentang alur kerja penyidik. Lalu bagaimana alur kerjanya? Ini diatur dari pasal 8 sampai pasal 15.
Pasal-pasal ini menjelaskan wewenang rinci penyidik seperti ada di pasal 8, penyidik wajib membuat berita acara atau BAP dari setiap tindakan. Dilanjut di pasal 13, penyidik harus mengirimkan hasil penyidikan ke penuntut umum atau jaksa. Ini penting sebagai bentuk kontrol. Dan dilanjut pasal 15, ini mengatur tentang koordinasi. Jaksa punya wewenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Jadi pasal-pasal ini memastikan kontrol dan alur yang jelas dari polisi ke jaksa. Dilanjut pasal 16 dan 17 yaitu surat perintah, yaitu dasar hukum bertindak. Nah, terakhir ini penting untuk tindakan paksa seperti menangkap, ada di pasal 16, atau menyita di pasal 17. Nah, penyidik wajib punya surat perintah yang sah. Ini adalah jaminan agar hak kita sebagai warga negara terlindungi dan tindakan polisi tidak sewenang-wenang. Nah, itu dia perbedaan dan alur kerja utama antara penyelidikan dan penyidikan. Baik, sekarang kita akan bahas bagian yang paling sensitif, yaitu penangkapan, penahanan, dan hak-hak tersangka. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu fokus yang paling sering disorot dan sangat membatasi kebebasan seseorang, yaitu tentang penangkapan dan penahanan. Ini diatur dari pasal 18 sampai pasal 31 ya, teman-teman. Pertama, penangkapan pasal 18 dan 19. Ingat ya, penangkapan itu hanya bersifat sementara dan batas waktunya hanya 24 jam. Jika lebih dari itu, harus dilepas atau statusnya diubah menjadi penahanan. Nah, penangkapan wajib berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan yang penting, keluarga harus segera diberitahu. Tujuannya agar tidak ada penangkapan yang tidak jelas. Lanjut, pasal 21 tentang penahanan, yaitu tindakan lebih serius. Selanjutnya adalah, dan tujuan pasal 21 ini adalah untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar, yaitu agar tersangka tidak kabur, tidak menghilangkan bukti, dan tidak mengulangi kejahatan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pasal 22 dan 31, yaitu jangka waktu ketat. Nah, di sini yang krusial adalah masalah waktu. Nah, pasal 22 sampai 31 mengatur batas waktu penahanan yang sangat ketat. Jadi penyidik atau polisi hanya boleh menahan maksimal 20 hari. Nah, waktu ini bisa diperpanjang tapi harus ada izin dari penuntut umum atau jaksa atau ketua pengadilan. Nah, kenapa harus ketat? Agar hak asasi seseorang terlindungi dan mereka tidak ditahan berlama-lama tanpa kejelasan hukum yang pasti. Nah, itu dia aturan main tentang penangkapan dan penahanan. Nah, semua ada batas waktunya dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Sekarang kita lanjut ke bagian keempat, yaitu tindakan paksa lain dan jaminan hak-hak kita. Nah, baik, kita sampai pada bagian 4, yaitu bagian yang menutup materi KUHP 1-49. Dan di sini kita akan bahas tindakan paksa yang lain serta jaminan perlindungan hak-hak kita. Ini diatur dari pasal 32 sampai pasal 49. Nah, di pasal 32 sampai 43, penyidik juga punya wewenang untuk yang pertama penggeledahan. Nah, di pasal 32 ini penyidik boleh mencari bukti di rumah atau di tempat lain, tapi wajib punya izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Ingat, ini untuk melindungi privasi kita, kecuali kasus tertangkap tangan, izin bisa menyusul. Yang kedua, yaitu ada penyitaan, ada di pasal 38, yaitu mengambil barang bukti. Barang yang disita harus dicatat resmi dalam berita acara penyitaan. Nah, semua harus dilakukan secara transparan. Pokoknya, setiap tindakan penyidik yang menyentuh privasi dan harta benda kita harus punya izin resmi dan tercatat. Lanjut, di pasal 44 sampai 49 yaitu jaminan hak tersangka. Nah, terakhir ini adalah pasal yang paling penting untuk kita tahu, yaitu pasal 44 sampai 49, yaitu hak didampingi pengacara. Nah, tersangka wajib didampingi penasihat hukum di setiap pemeriksaan. Ini adalah hak mutlak.
Yang kedua adalah hak ganti rugi, yang terpenting jika ada penangkapan, penahanan, atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah oleh aparat, tersangka punya hak untuk meminta ganti rugi dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Nah, ini adalah mekanisme perlindungan warga negara dan kesewenang-wenangan. Nah, dengan begitu KUHP pasal 1 sampai 49 telah mengatur secara lengkap siapa yang berwenang, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana hak-hak kita dilindungi. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ini. Sebagai rangkuman UTS kita hari ini, kita sudah mengupas tuntas KUHP pasal 1 sampai 49. Mulai dari definisi, perbedaan penyelidikan dan penyidikan, hingga aturan main penangkapan dan penahanan. Ingat, inti dari pasal-pasal ini adalah keseimbangan antara upaya negara memberantas kejahatan atau wewenang penyidik dan penuntut umum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, yaitu hak didampingi pengacara, yaitu ada batas waktu penahanan, dan hak ganti rugi. Nah, memahami dasar-dasar ini adalah kunci untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat materi KUHP menjadi lebih mudah dipahami. Saya Qof Azariat Al-Ma'arij, NIM 0701523047 dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.